Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang metode berpidato. Sebelum memulai pembelajaran, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng tanda notifikasi. Anak-anak, ayo mengingat kembali. Di subtema 2 lalu, kalian belajar membuat rancangan teks pidato sesuai struktur teks pidato yang baik. Nah, mengawali subtema 3 ini, ayo kita mengingat kembali materi tersebut dengan melakukan kegiatan berikut. Bacalah teks di buku tema 7 halaman 107 sampai dengan 109. Lalu tentukan orator, audiensi, dan tempat atau acara berdasarkan teks tersebut. Lanjutkan dengan membaca teks di buku tema 7 halaman 119 sampai dengan 120. Lalu tentukan pembukaan pidato, isi pidato, dan penutup pidato berdasarkan teks tersebut. Sampaikan jawaban kalian kepada Bapak atau Ibu guru ya. Anak-anak, di subtema 3 ini kita akan belajar tentang metode berpidato. Berpidato adalah kegiatan orator menyampaikan teks pidato kepada audiensi. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam berpidato, yaitu 1. Metode membaca naskah, 2. Metode memowriter, 3. Metode ekstemporan, dan 4. Metode impromptu. Masing-masing metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan, dan setiap orang boleh memilih metode yang paling nyaman bagi dirinya saat berpidato. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Anak-anak, kita bahas satu persatu metode yang digunakan dalam berpidato. 1. Metode membaca naskah. Metode ini dilakukan dengan cara orator membaca naskah pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasa digunakan dalam menyampaikan pidato resmi seperti pidato kenegaraan dan pidato laporan dari lembaga resmi. Keunggulan metode ini adalah orator dapat menyampaikan seluruh isi pidato dengan runtut dan lengkap. Sedangkan kelemahan metode ini adalah interaksi orator dengan audiensi kurang karena orator terlalu sering melihat teks pidato daripada melihat ke arah audiensi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyampai pidato sebaiknya melihat ke arah khalayak di sela-sela pembacaan teks pidatonya. 2. Metode menghafal atau memowriter. Metode ini dilakukan dengan cara orator menghafalkan teks pidato yang akan disampaikannya. Metode ini biasa digunakan di kalangan pelajar atau orator pemula. Metode ini juga sering digunakan orator di lomba pidato. Keunggulan metode ini adalah jika benar-benar hafal, pidato yang disampaikan terkesan sangat lancar dan pandangan orator dapat sepenuhnya ke arah audiensi. Sedangkan kelemahan metode ini adalah orator tidak dapat menyesuaikan materi pidatonya dengan situasi dan reaksi audiensi. Dan jika orator lupa, maka pidatonya akan gagal total. 3. Metode menjabarkan kerangka atau ekstemporer. Metode ini dilakukan dengan cara orator menyiapkan pokok-pokok isi pidato, kemudian menyusunnya dalam bentuk kerangka pidato. Selain itu, orator juga membuat catatan khusus yang diperlukan dalam berpidato. Saat berpidato, kerangka itu dikembangkan secara langsung dan catatan itu dilihat saat diperlukan. Metode ini sangat dianjurkan karena sifatnya yang fleksibel. Artinya, saat berpidato, orator dengan panduan kerangka pidato yang telah dibuatnya dapat mengembangkan pidato dengan runtut dan lengkap sesuai dengan situasi dan reaksi audiensi. Keunggulan metode pidato ini adalah pokok-pokok isi pidato tidak ada yang terlupakan. Penyampaian isi pidato runtut, kemungkinan salah kecil dan komunikatif. Sedangkan kelemahan metode ini adalah tangan kurang bebas bergerak karena memegang kertas dan terkesan kurang siap karena sering melihat catatan.
4. Metode spontan atau impromptu. Metode ini merupakan metode pidato yang dilakukan tanpa persiapan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Metode ini hanya bisa disampaikan oleh orang yang memiliki jam terbang tinggi sebagai orator. Ia terbiasa dan profesional dalam menyampaikan pikiran di hadapan publik. Keunggulan metode ini adalah sajian materi pidato terasa lebih segar dan menarik, sedangkan kelemahan metode ini adalah pidato tidak lancar dan kacau bagi pembicara pemula, dan kemungkinan gagal menyampaikan isi pidato dengan baik cukup besar. Anak-anak, selanjutnya ayo kita pelajari hal-hal penting yang perlu diperhatikan saat berpidato. 1. Orator hendaknya memandang ke arah audiensi. Usahakan memandang mata audiensi. Jika belum sanggup, pandanglah bagian tengah kening audiensi. Juga edarkan pandangan secara berkala ke berbagai arah tempat audiensi berada. 2. Kontrol gerakan tangan. Orator sebaiknya tidak terlalu sering menggerakkan tangan agar audiensi terfokus pada materi pidato, bukan dengan gerakan tangan oratornya. 3. Intonasi saat berbicara. Orator sebaiknya mengatur nada bicaranya agar bervariasi atau tidak monoton. Hal ini menghindari kebosanan audiensi. Terakhir, 4. Volume suara. Orator hendaknya menyesuaikan volume suaranya dengan tempat pidato di dalam atau di luar ruangan dan banyak sedikitnya jumlah audiensi. Anak-anak, mari kita ke kegiatan berikutnya, praktik pidato. Langkah pertama, buatlah naskah pidato dengan ketentuan berikut. 1. Oratornya ketua kelas 6. 2. Audiensinya guru kelas 6 dan siswa kelas 6. 3. Acaranya adalah pemilihan ketua kelas. Dan 4. Tema pidatonya adalah pidato saat terpilih menjadi ketua kelas. Lalu pilihlah metode yang tepat bagi kalian untuk persiapan praktik pidato. Terakhir, berlatihlah dengan rutin untuk mempersiapkan pidato kalian. Selamat berpidato anak-anak. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dengan memperbanyak makan buah dan sayur, istirahat cukup, olahraga teratur, serta disiplin dalam melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.